Tanpa Ronaldo, Portugal takluk dari Kroasia. Spanyol pesta gol ke gawang Irlandia Utara. Berhasil Lukaku antar Belgia hajar Luxembourg. Haaland CS tak berdaya di hadapan Denmark. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Indonesia U20 melawan Jepang U19 dalam pertandingan state persemain. Indonesia kebobolan pada menit ke-7. Suma Kanda menjebol gawang Indonesia dengan sundulan. Jepang langsung menggebrak di babak kedua. Kanda lagi-lagi menjebol gawang Indonesia, kali ini lewat sebuah sepakan. Jepang menambah keunggulan pada menit ke-66. Ryo Nosuke Sato menjebol gawang Aditya dari luar kotak penalti. Indonesia mendapat penalti pada menit ke-70. Hinoke maju sebagai eksekutor dan sukses menipiskan ketinggalan 1-3. Jepang menambah gol di injury time. Yutaka Michiwaki menjebol gawang Indonesia usai menuntaskan sebuah umpan tarik. Dengan kekalahan ini, Indonesia belum beranjak dari posisi juru kunci klasemen Grup B Toulon Cup 2024. Portugal versus Kroasia dalam duel uji coba bermain di Centro Deportivo Nacional do Jamor. Kroasia unggul cepat pada menit ke-8 lewat penalti Modric. Gelandang veteran itu sukses menaklukkan kiper Diogo Costa. Portugal berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-48. Diogo Jota sukses menjebol gawang Dominik Livakovic. Namun skor imbang hanya bertahan 8 menit karena Kroasia kembali unggul pada menit ke-56 usai Budimir berhasil bikin gol. Tak ada gol lagi yang tercipta setelahnya. Skor 1-2 untuk Kroasia bertahan hingga usai. Timnas Belgia menggelar pertandingan uji coba internasional melawan Luxembourg. Bertanding di King Baudouin Stadium, tuan rumah baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-48 lewat penalti Romelu Lukaku. Belgia bisa menambah gol pada babak kedua atau tepatnya menit ke-57. Romelu Lukaku mencetak gol keduanya di laga ini. Saat memasuki menit ke-81, Leandro Trossard mencetak gol ketiga untuk Belgia. Gol itu tercipta berkat asis Wout Faes. Setelah itu, tak ada tambahan gol yang tercipta. Belgia menang meyakinkan 3-0. Pertandingan persahabatan mempertemukan Swedia versus Serbia. Duel berlangsung di King Baudouin Stadium. Serbia mendapat gol cepat di menit ke-18 melalui Srđan Milinkovic-Savic. Di babak kedua, Serbia akhirnya menggadaikan keunggulan di menit ke-60 usai Aleksandar Mitrovic gantian berhasil bikin gol. Serbia membobol gawang Swedia 10 menit kemudian. Dusan Tadić berhasil mencetak gol membuat skor menjadi 0-3. Skor tersebut untuk kemenangan Serbia menjadi hasil akhir pertandingan. Denmark versus Norwegia dalam laga pertandingan uji coba. Laga baru berjalan 12 menit. Pierre-Emil Højbjerg sudah membuka keunggulan Denmark, kedudukan berubah menjadi 1-0. Denmark berhasil menambah gol pada menit ke-16. Kali ini giliran Jannik Vestergaard yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Menit ke-72, Norwegia akhirnya memperkecil kedudukan usai Erling Haaland mencetak gol tunggal tim tamu. Denmark lantas kembali menambah kedudukan menjadi 3-1 usai Yusuf Poulsen berhasil mencetak gol pada menit ke-90. Skor 3-1 untuk kemenangan telak Denmark menutup jalannya pertandingan. Spanyol versus Irlandia Utara berlangsung di Stade Mallorca Son Moix. Tim tamu memimpin 1-0 lebih dulu di menit kedua lewat sundulan Daniel Bollard yang memanfaatkan tembakan bebas. Spanyol bisa menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-12. Pedri merobek gawang Pacok Farrell dari luar kotak penalti. Spanyol berbalik unggul 2-1 di menit ke-18. Alvaro Morata sukses mencetak gol dengan memanfaatkan asis Jesus Navas. Irlandia Utara makin terbenam di laga ini. Spanyol memperbesar keunggulan menjadi 3-1 di menit ke-29 lewat brace Pedri. Giliran Fabian Ruiz yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia berhasil membobol gawang Irlandia di menit ke-35. Gol akhirnya didapatkan Spanyol pada menit ke-60. Mikel Oyarzabal mencetak gol untuk membawa Spanyol memimpin 5-1. Tak ada gol tambahan sampai laga tuntas. Spanyol menang 5-1 atas Irlandia Utara. Dua bintang muda Barcelona jadi penampil istimewa dalam kemenangan Spanyol kontra Irlandia Utara. Mereka ialah gelandang Pedri dan winger remaja ajaib Lamine Yamal. Pedri berhasil mengontribusikan 2 gol, sedangkan Lamine Yamal mampu bikin 2 assist. Bagi Lamine Yamal, kontribusi 2 assistnya itu membuatnya mencatatkan 5 kontribusi gol dalam 7 pertandingan terakhir timnas Spanyol. Catatan itu jelas cukup mengesankan untuk pemain yang baru akan menginjak usia 17 tahun pada bulan Juli nanti. Cristiano Ronaldo bukan hanya sering tampil di Euro, pemain 39 tahun itu bisa dibilang sebagai salah satu legenda Euro itu sendiri. Prestasi yang diukir Ronaldo sangat bagus. Ronaldo punya 1 gelar juara Euro yang diraih pada 2016 lalu. Ronaldo juga muncar pada level individu. Ronaldo adalah top skor Euro 2020 dengan 5 gol. Ex pemain Real Madrid itu juga tercatat sebagai top skor sepanjang masa Euro dengan torehan 14 gol.
Nah, Ronaldo juga punya kans menjadi top assist sepanjang masa Euro. Ronaldo kini sudah bikin 7 assist di Euro. Dia hanya tertinggal 1 assist dari Karel Poboski yang jadi top assist sepanjang masa Euro. Timnas Swiss jadi salah satu kontestan Euro 2024. Pelatih Murat yakin telah menetapkan daftar nama pemain yang akan tampil di Euro 2024. Dari daftar tersebut, mayoritas pemain Swiss tercatat sebagai pemain untuk klub Bundesliga. Jadi Swiss ibarat Bundesliga All-Star di Euro 2024. Banyak pemain Swiss yang berasal sedang dan pernah bermain di Bundesliga. Nah, yang menarik, Swiss berada di grup yang sama dengan Jerman pada Euro 2024. Jadi, bakal ada duel-duel rekan satu tim. Saat Swiss berjumpa Jerman, Swiss diyakini bakal menjadi salah satu kuda hitam di Euro 2024. Pelatih timnas Kroasia Zlatko Dalic merilis skuad final 26 nama pemain yang akan mentas di Euro 2024. Sebelumnya, Zlatko Dalic mempersiapkan 35 pemain dengan rincian 26 pemain inti dan sisanya untuk cadangan. Namun pada uji coba terakhir menantang Portugal, Zlatko Dalic hanya membawa 26 pemain inti saja. Artinya tidak ada pemain cadangan yang akhirnya menarik perhatian Dalic untuk dibawa ke Euro 2024. Pemain utama timnas Kroasia masih dipegang oleh sang senior, Luka Modric. Diprediksi ini akan menjadi panggung Euro terakhir bagi Modric. Pelatih kepala timnas Jerman Julian Nagelsmann akhirnya mengumumkan skuad final untuk Euro 2024. Semula Julian Nagelsmann mengundang 27 pemain sebagai skuad awal. Pada akhirnya hanya 26 pemain yang ambil bagian di dalam skuad timnas Jerman. Tidak ada perubahan yang berarti di dalam skuad final Der Panzer, baik dari sisi keluar masuk personel. Hanya saja satu nama sudah diputuskan tidak akan ikut dibawa pada turnamen 4 tahunan Eropa. Satu nama yang ditendang dari skuad adalah kiper Bayern Munchen, Alexander Nubel. Sejumlah kontestan Piala Eropa 2024 termasuk Inggris mengumumkan nomor punggung skuad. Dalam unggahan di media sosial, The Three Lions menunjukkan nomor punggung yang akan dipakai pemain pada Euro 2024. Terdapat sejumlah perubahan pada nomor punggung itu dibanding turnamen atau ajang resmi sebelumnya. Salah satu kejutan dari timnas Inggris kali ini adalah Jude Bellingham yang memakai nomor 10. Nomor 10 dianggap keramat bagi kebanyakan orang. Kegemilangan Bellingham bersama Madrid pada musim ini bisa jadi faktor membuat pemain 20 tahun itu dibebani nomor 10. Ada update baru seputar masa depan Jonny Evans. Bek veteran itu dikabarkan akan melanjutkan karirnya bersama Manchester United di musim depan. Kontrak baru sang bek berdurasi 1 tahun. Langkah ini diambil sesuai dengan kebijakan internal MU bahwa perpanjangan kontrak pemain yang berusia 30 tahun ke atas tidak bisa dengan durasi panjang. Evans dikabarkan secara garis besar siap bertahan dengan MU. Saat ini agennya sedang membicarakan kontrak ini dengan manajemen MU dan dalam waktu dekat pembicaraan itu bisa kelar. Manajemen Manchester United tidak jadi mengumumkan nasib Erik ten Hag di akhir pekan ini. Ini disebabkan pembahasan nasib sang pelatih berjalan lebih lama. Karena Ineos benar-benar melakukan evaluasi yang mendetail terkait masa depan ten Hag. Jadi proses ini berjalan lebih lama dari perkiraan awal dan pengumuman nasib Erik ten Hag tertunda. Sky Sport menyebut bahwa jika tidak ada halangan, di awal pekan depan manajemen Manchester United akan mengumumkan ke publik keputusan mereka apakah bertahan atau berpisah dengan ten Hag. Penjaga gawang asal Jerman Stefan Ortega resmi memperpanjang kontrak dengan Manchester City selama 1 musim hingga akhir musim 2025-2026. Sebagai pelapis Ederson, Stefan Ortega mencatatkan 20 kali penampilan di semua kompetisi bersama City musim 2023-2024. Stefan Ortega juga selalu tampil di setiap pertandingan City di Piala FA musim lalu. Sejak berseragam biru langit, Ortega telah mencatatkan 34 penampilan di semua kompetisi dan telah memenangkan 2 trofi Liga Premier Inggris, 1 Piala FA dan 1 Liga Champions. Bos Monza Adriano Galliani memastikan bahwa menunjuk Alessandro Nesta menjadi pelatih kepala. Akan tetapi, Galliani mengatakan penunjukan Nesta baru akan diresmikan ketika sang pelatih mengakhiri kontraknya dengan Reggiana. Nesta telah menjadi pelatih kepala Reggiana semenjak Juli 2023 lalu. Kontrak yang mengikat arsitek berusia 48 tahun itu bakal habis pada 30 Juni tahun 2024. Musim lalu, Nesta menunjukkan performa cukup memuaskan bersama Reggiana, klub berjuluk Granata finish di papan tengah klasemen Serie B. Leicester City mengumumkan Jamie Vardy telah memperpanjang kontrak hingga Juni tahun 2025 saat bersiap untuk bermain 1 musim lagi di Premier League. Vardy mencetak gol di semua kompetisi, termasuk 18 gol di Championship yang membawa Leicester memenangkan Liga dan otomatis promosi ke divisi teratas. Pemain berusia 37 tahun yang memenangkan Premier League pada 2015-2016 dan sepatu emas pada 2019-2020 tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan ingin menambah jumlah 190 golnya untuk klub. Isu kepergian Julian Alvarez dari Etihad Stadium berembus kencang. Kabarnya ada sejumlah klub yang mendekati Alvarez, termasuk tim dari Premier League.
Satu tim lain yang terlihat sangat serius adalah Paris Saint-Germain. PSG sudah melakukan kontak untuk melihat peluang Alvarez bergabung. Menurut Fabrizio Romano, Manchester City sudah mengetahui situasi Alvarez. The Citizen memutuskan tidak akan menerima proposal perpanjangan dalam bentuk apapun untuk Alvarez pada musim ini. Selain itu, Manchester City juga tidak ingin melepas Alvarez. Cristiano Ronaldo memecahkan 2 rekor lagi saat mencapai 35 gol di Liga Pro Saudi. Total gol tertinggi yang pernah dibukukan dalam satu musim di divisi tersebut, dan juga menjadi pemain pertama yang meraih sepatu emas di 4 negara berbeda. Tidak mengherankan, CR7 mendapatkan penghargaan lain sebagai hasilnya. Saudi Pro League dan Al Nassr telah menyebut Ronaldo sebagai kuat ketika mengungkapkan bahwa pemain terbaik sepanjang masa ini telah diakui sebagai nomor 1 di bulan Mei, dengan tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan melambat dalam waktu dekat. Feyenoord tidak butuh waktu lama untuk mencari sosok pengganti Arne Slot di kursi pelatih kepala. 2 pekan setelah ditinggal Slot, tim berjuluk The Stadion Club itu telah menemukan sosok pengganti. Menurut laporan Football Internasional, Feyenoord bakal menunjuk pelatih kepala Sparta Praha, Ryan Priske, sebagai suksesor Slot. Saat ini proses negosiasi antara The Stadion Club dengan Priske telah memasuki tahap akhir. Akan tetapi, negosiasi berjalan cukup alot karena Priske masih terikat kontrak dengan Sparta hingga tahun 2026. Kini, kedua klub telah menyepakati biaya kompensasi dan kedatangan Priske ke Rotterdam hanya tinggal menunggu waktu. Albert Gudmundsson merupakan salah satu pemain terbaik Il Griffon pada musim 2023-2024. Ia menutup musim dengan torehan 14 gol serta 4 assist dalam 35 penampilan di Liga. Semenjak beberapa bulan lalu, Gudmundsson memang santer diberitakan bakal hengkang dari Genoa. Penyerang berpaspor Islandia itu dikabarkan ingin melanjutkan karirnya di Liga Inggris. Presiden Genoa Alberto Zangrilo buka suara mengenai masa depan Albert Gudmundsson. Zangrilo memastikan tidak akan menghalangi kepergian Gudmundsson pada bursa transfer musim panas tahun 2024. Fiorentina mulai bisa bermanuver di bursa transfer musim panas tahun 2024 setelah resmi menunjuk Raffaele Palladino menjadi pelatih kepala. Kabarnya mereka kini tengah mengincar penyerang andalan Genoa, Matteo Retegui. Rumor ketertarikan Fiorentina terhadap Retegui diutarakan oleh media kenamaan Corriere dello Sport. Mereka mengatakan La Viola ingin mendatangkan striker house goal. Apabila benar-benar berniat mendatangkan Retegui, La Viola harus merogoh kocek cukup dalam. Pasalnya, Retegui didatangkan Genoa dari Tigre pada musim panas tahun 2023 lalu dengan bandrol 14 juta euro. Waldemar Anton merupakan salah satu komponen penting di balik keberhasilan DSK Open finish di peringkat kedua klasmen Bundesliga. Bek sentral berumur 27 tahun itu dipercaya tampil 33 kali di Bundesliga. Performa konsisten Anton bersama Stuttgart tidak luput dari pengamatan tim-tim besar. Sport Bild melaporkan Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund siap saling sikut memperebutkan tanda tangan Anton. DSK Open dilaporkan tidak akan berusaha menahan kepergian Anton, akan tetapi mereka hanya bersedia melepas Anton di angka 22 hingga 25 juta euro. Alexis Saelemaekers menghabiskan musim 2023-2024 sebagai pemain pinjaman bersama Rosso Blu, di mana ia menunjukkan sejumlah hal positif di bawah asuhan Thiago Motta. Dia berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist dalam 30 pertandingan Liga, membantu klub mengamankan tempat di Liga Champions. Calcio Mercato merinci bagaimana Bologna tidak terlalu tertarik untuk mendatangkan Saelemaekers dengan status transfer permanen. Dengan demikian, pemain berusia 24 tahun itu akan kembali ke AC Milan di akhir Juni nanti. Juara Bundesliga musim 2023-2024 Bayer Leverkusen baru saja mengumumkan bahwa mereka berhasil mendatangkan bek tengah belia milik Stade Rennes, Januel Belesian, pada bursa transfer musim panas tahun ini. Bayer Leverkusen mendatangkan Januel Belesian dengan nilai transfer sebesar 15 juta euro atau setara 264 miliar rupiah dan mengontraknya selama 5 tahun atau hingga musim panas tahun 2029 mendatang. Pemain berusia 19 tahun itu pun menjadi rekrutan perdana Leverkusen dan akan mengenakan nomor punggung 44. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.